bacaan surat setelah surat Al-Fatihah yang disunnahkan kita baca ketika menunaikan sholat subuh dan juga sholat zuhur adalah surat-surat yang panjang. Alasannya kenapa yang dibaca ketika sholat subuh sama sholat zuhur ini surat-surat yang panjang? Karena subuh ini adalah waktu di mana orang habis istirahat panjang, habis tidur, ya, sehingga dikhawatirkan masih ada orang yang belum selesai menyelesaikan tidurnya atau masih berada di kamar mandi. Karena biasanya setelah tidur itu banyak orang yang menyelesaikan hajatnya di kamar mandi. Maka ketika sholat subuh ini bagi imam itu disunahkan untuk membaca surat yang panjang supaya makmum yang masih ada di luar ini bisa mendapatkan barokah daripada sholat subuh tersebut. Karena memang sholat subuh ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain, pahalanya juga lebih besar dibanding dengan pahala sholat-sholat yang lain. Karena menunaikan sholat subuh ini tidak sembarang orang bisa menunaikan sholat subuh, apalagi dikerjakan dengan berjamaah. Itu diantara alasannya. Kemudian sholat zuhur juga sama. Sholat zuhur disunahkan juga panjang juga, karena sebelum zuhur itu, ya, itu disunnahkan juga ada namanya tidur qailulah, sehingga dikhawatirkan ketika zuhur ini masih ada orang yang belum menyelesaikan tidurnya atau masih terlambat bangunnya. Jadi tidur qailulah itu tidur yang dilakukan sebelum zuhur kira-kira sekitar jam 11, nanti bangun jam setengah 12. Jadi tidur jam 11 bangun sebelum azan zuhur. Itu sunnah hukumnya. Dan itu ternyata menurut medis itu ternyata kualitasnya bagus tidur siang itu. Tidur siang tapi siangnya sebelum zuhur bukan setelah zuhur. Ini kalau dalam kitab-kitab yang disampaikan termasuk dalam kitab fikih ini. Jadi yang disunahkan ketika melaksanakan sholat subuh sama sholat zuhur, ya, terutama bagi imam itu untuk membaca surat-surat yang panjang. Kemudian wa fi dzuhri aidan. Kemudian wa fil asri wal isya min ausadil mufassal. Tapi kalau sholat isya sama sholat asar ini disunnahkan yang sedang-sedang saja, tidak panjang juga tidak pendek. Alasannya kenapa? Alasannya disampaikan kalau sholat asar itu kenapa sedang tidak panjang? Karena dikhawatirkan ketika sholat asar ini masih ada orang-orang yang menyelesaikan pekerjaannya, belum menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas, maka imam tidak perlu panjang-panjang. Kemudian kalau isya kenapa kok tidak panjang-panjang juga? Karena kalau isya ini dikhawatirkan orang sudah kecapean, habis kerja dari pagi sampai sore, ya, sehingga ketika sudah waktu isya ini mereka sudah lelah, ya, sudah ngantuk, maka disunahkan bacaannya tidak panjang-panjang juga. Tapi kalau maghrib, wafil maghribi min kisoril mufassal. Kalau surat maghrib disunahkan suratnya yang dibaca surat yang pendek-pendek. Alasannya karena waktunya sedikit atau waktunya sempit gitu. Maka dalam satu riwayat disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mengimami salat maghrib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghribi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama beliau membaca surat Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini ada sandaran dalilnya. Ya, jadi itu ulasannya kalau salat subuh sama salat zuhur disunahkan panjang, kalau salat asar sama salat isya disunahkan sedang, tapi kalau salat maghrib disunahkan yang pendek-pendek bacaannya.